92,6 FM, Radio Publik Kota Denpasar. RSUD Wahaya ya dengan Dokter Rai. Selamat pagi dokter, apa kabar? Halo, selamat pagi. Apa ya panggilannya? Warga Kota Denpasar. Iya, betul sekali. Nah dokter, hari ini kita akan membahas tentang temanya menjaga kesehatan mental di era pandemi. Nah, langsung saja nih dokter, untuk kesehatan mental itu seperti apa nih? Kan banyak nih warga kota yang belum benar-benar paham. Silakan dokter. Iya, artinya di masa pandemi ini kan tidak ada orang merencanakan ya bahwa di tahun ini kita ada bencana seperti ini ya. Nah tentunya ketika ada perubahan ya dalam situasi dan kondisi yang kita alami tentu mempengaruhi kesehatan mental kita. Yang dimaksud kesehatan mental itu adalah pikiran, perasaan dan perilaku kita ya merespon lingkungan ya. Mungkin kita ingat nih kalau kita bahas di bulan Maret sampai Mei itu tiba-tiba kita cemas luar biasa ya, paparan informasi yang luar biasa tentang bagaimana pandemi ini bisa mengakibatkan bencana yang luar biasa ya, sehingga kita sampai lockdown ya. Itu kecemasan luar biasa pada saat ya, semua orang berpikir kemudian bahwa kita akan kiamat saat itu ya. Kita semua takut mati ya, takut punya sakit berat ya. Bisa dibilang agak parno malah kan, dikit-dikit jangan-jangan COVID dan sebagainya. Ya kan? Artinya kita mengantisipasi sesuatu berlebihan ya. Kemudian karena ketika itu ada anjuran work from home ya kan, kita bekerja dari rumah, yang tadinya harus ke kantor tiba-tiba ke rumah ya, mengganggu juga pola aktivitas seperti biasa ya, kemudian mengganggu pola tidur, mengganggu pola makan ya kan, yang harus dengan laptop terus dan sebagainya. Termasuk anak-anak juga kan terpapar akan hal itu. Artinya kita nggak tahu pandeminya akan berapa lama ya, termasuk bukan hanya pandeminya saja tetapi ancaman resesi ekonomi ya kan, itu juga tentu mengkhawatirkan bagi kita dan kita nggak tahu berapa lama. Tapi kita perlu nih menjaga bagaimana kesehatan mental kita tetap baik ya sampai kemudian pandemi ini berakhir. Ya, untuk gejala dari gangguan kesehatan mental apa saja nih dok? Ya, artinya kebetulan saya ya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar ya, dan komunitas teman baik juga dari PKK Kota Denpasar ya, kita membuat online call center ya untuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial ya. Nah dari situ kami dapatkan beberapa orang yang masuk berkonsultasi, banyak yang mengalami misalnya kesulitan tidur ya, kecemasan berlebihan, kemudian jadi lebih cepat emosi nih, sensitif apa-apa sensitif. Makanya sekarang kalau bisa kita lihat di media sosial kita ya kan, cukup banyak ya orang yang komentarnya jadi cepat tersinggung ya kan dan sebagainya. Kemudian perubahan pola makan, ada yang nggak jadi nafsu makan, atau kemudian jadi nafsu makannya berlebihan, jadi karena bosan makan terus ya kan. Termasuk juga sulit berkonsentrasi, tidak bisa fokus, jadi pekerjaan tidak bisa berjalan dengan baik ya. Ada juga yang namanya psikosomatis, jadi banyak keluhan fisik ya, misalnya mah berulang, berdebar ya, dingin, nafas juga cepat ya, pendek-pendek, sakit kepala berulang. Padahal kalau dicek itu hasil laboratorium itu normal ya. Nah itu sebenarnya pengaruh psikologis yang dinamakan psikosomatis. Itu sih beberapa gejala yang banyak dikeluhkan dari orang yang berkonsultasi ke online center, konsultasi center. Ya, untuk penanganan sendiri bagaimana nih dok? Penanganan pertama yang harus dilakukan, apakah harus langsung ke dokter atau bagaimana? Oh iya, kesehatan mental sama saja dengan kesehatan fisik ya, dalam artian tentu ketika kita mengalami gangguan tidak serta-merta harus datang ke rumah sakit ya kan? Apalagi ya tentu saya memahami kalau masyarakat kemudian was-was juga kalau sedikit-sedikit harus ke rumah sakit, sedangkan rumah sakit
banyak nih menangani COVID, ya kan? Tentu kita lakukan upaya mandiri terlebih dahulu. Ya, upaya mandiri. Sama lah kalau kita demam kan, minum dulu yang hangat, ya kan? Pijit dulu atau dan istirahat dulu dan sebagainya. Nah, kalau untuk kesehatan mental ada beberapa upaya mandiri. Yang pertama adalah tentu kita sharing ya keluhan kita pada teman baik kita. Ya kan, itu yang pertama. Kalau kita simpen saja terus googling, ya kan, yang ada tambah ruwet ya. Yang kedua, misalnya membatasi informasi. Kalau kita cemas berlebihan karena paparan informasi, maka kita batasi dulu informasi. Misalnya kalau kita psikosomatis ya, karena banyak keluhan fisik, batasi dulu googling soal kesehatan, ya kan. Makin dibaca makin cemas. Ya, batasi informasi. Kemudian yang ketiga, bisa belajar untuk relaksasi nafas ya, deep breathing exercise. Jadi sambil setengah rebahan ya, kemudian tutup mata, tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut, kemudian bayangkan apa ya, yang benda yang berbentuk segi empat ya, entah itu jendela, pintu, atau layar laptop ya. Nah, setiap sisinya menggambarkan aktivitas pernapasan kita. Jadi sisi pertama itu tarik nafas ya, 4 detik kira-kira masing-masing. Sisi keduanya menahan nafas, sisi ketiganya melepaskan nafas, menghembuskan nafas, yang keempatnya menahan. Nah, lakukan hal itu sampai 3-4 menit ya. Itu akan membantu juga diri kita. Kemudian mengatur kalau masalahnya misalnya sulit tidur ya. Mengatur sleep hygiene dulu ya, biasanya tidur. Dalam artian begini, seringkali ketika kita sulit tidur, kita terlalu mengantisipasi ini, ya kan? Jadi berusaha untuk tidur padahal belum mengantuk. Jadi mengatur higiene tidur itu pertama adalah misalnya tempat tidur harus jelas ya. Ini tempat tidur hanya untuk tidur. Jangan beraktivitas di tempat tidur, jangan nonton TV di tempat tidur, jangan membaca di tempat tidur. Jadi harus terpisah antara tempat tidur dengan tempat aktivitas ya. Kemudian ke tempat tidur hanya kalau ngantuk. Kalau belum ngantuk sebaiknya jangan ke tempat tidur. Yang membuat kita tambah cemas adalah ketika kita sudah berbaring tapi tidak tidur-tidur. Dia lihat jam, aduh sudah jam 12, aduh sudah jam 1, saya harus bangun jam 6. Nah, kecemasannya akan makin meningkat ya. Jadi anxiety. Nah, jadi kalau belum ngantuk, lebih baik jangan. Kita tetap aktivitas. Nanti kalau sudah ngantuk, baru ke tempat tidur. Jadi memotong waktu berbaring tetapi tidak tidur. Ya. Kemudian tentu saja suasana yang nyaman, ya kan, sesuai kebiasaan kita. Hindari juga nih gadget di sekitar kita. Seringkali kesalahan orang kan kalau nggak bisa tidur, kemudian di tempat tidur sambil berbaring gadgetnya. Padahal screen time itu harus dibatasi, karena kalau makin lama screen time-nya menjelang tidur, gelombang otak kita untuk tidur terganggu. Ya, jadi bisa dilakukan upaya-upaya tadi. Nah, kalau kesulitan juga bisa juga konsultasi ya ke dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Jadi Kota Denpasar sudah punya ya, ada nomor WhatsApp-nya gratis di 082 48112 ya. Nah, itu ada timnya. Termasuk saya juga ada di sini. Ya, nanti diarahkan pada konselornya. Nah, kalau memang membutuhkan membutuhkan layanan ya, lanjutan, baru kemudian diarahkan. Apakah itu harus konsultasi ke psikiater. Nah, poliklinik psikiatri RSUD Wangaya tetap buka ya layanan seperti biasa setiap hari kerja. Tetap dilayani tetapi dengan protokol kesehatan ya kan, jadi gunakan masker, kemudian menjaga jarak ya, kemudian disediakan kok tempat cuci tangan, jadi aman ya, jadi tetap aman untuk mendapatkan layanan seperti itu deh. Baik dok, ini saya ingin bertanya nih. Tadi kan dokter bilang kalau misalkan sudah mengantuk baru ke kasur, tapi kan ketika kita sudah sampai kasur nih, hilang nih rasa ngantuk kita bermain gadget, apa yang kita harus lakukan nih? Kan banyak sekali nih, maksudnya masyarakat kayak gitu, saya udah ngantuk nih, akhirnya saya pergi ke kasur, tapi tiba-tiba setelah di kasur pun susah tidur, akhirnya main gadget dan tidur pun ya tidak teratur. Iya, ya memang ada
ya. Jadi screen time dari gadget. Jadi waktu kita menatap layar HP itu sangat mempengaruhi juga gelombang otak kita, terutama menjelang tidur. Ya, yang tadinya kita harus turun di gelombang tidur yang lebih dalam, theta, delta, ya. Kemudian kita sulit, gitu. Ya. Jadi memang tidak disarankan ketika kita berbaring. Jadi seperti tadi, tempat tidur tuh hanya untuk tidur, ya kan? Walaupun nih misalnya masyarakat Kota Denpasar ada yang kos misalnya kan, hanya ada satu ruangan, tetapi bagilah ruang itu misalnya sebagai tempat istirahat, tempat tidur, dan misalnya kursi ya yang menghadap ke TV, misalnya itu tempat aktivitas. Jadi melihat gadgetnya di situ, ya kan? Ya, kalau sudah ngantuk, ya kita kemudian harus tempat tidur, ya. Banyak nih memang betul, ketika sudah berbaring tidurnya hilang. Apa yang perlu dilakukan? Ya bangun aja lagi, ya pindah lagi ke tempat aktivitas, maka tetap akan baik, ya. Tetapi kalau higiene tidur tadi sudah diperbaiki, tapi kemudian masih ada kesulitan tidur, berarti membutuhkan pertolongan, ya. Pertolongannya jangan minum obat tidur sembarangan, ya kan, beli di warung lah, apa dan sebagainya, sifatnya jamu-jamuan yang belum tentu jelas isinya, ya. Jadi menurut pengetahuan saya, ya, orang yang mengalami sulit tidur seringkali yang dibutuhkan bukan obat tidur, tetapi kita harus cari tahu penyebab sulit tidurnya apa. Jadi 90% sebenarnya insomnia itu terjadi karena ada sumber primer. Sumber primernya misalnya oleh gangguan kecemasan, ya, oleh gangguan depresi, ya. Kemudian ada juga penyalahgunaan zat. Nah, seringkali begini, ketika kita sulit tidur, kemudian kita mengobati diri sendiri, minum alkohol misalnya, ya kan. Nah, itu justru membuat kita ketergantungan, ya. Dosis alkoholnya jadi bertambah terus, ya. Nah, kemudian makin lama makin sulit tidur. Jadi membutuhkan dosis alkohol yang lebih besar. Jatuhnya kita sesuatu. Kemudian gini, bahayanya kita minum obat tidur adalah padahal ada penyebabnya nih. Misalnya gangguan cemas. Kemudian kita sembarangan lah beli minum obat tidur. Obat tidur itu hanya memaksa kita untuk tidur. Padahal otak kita masih bekerja, kecemasan kita masih bekerja. Itu makanya biasanya orang minum obat tidur bisa tidur, tetapi ketika bangun kurang segar, ya, kurang segar. Jadi yang terbaik adalah konsultasi sampai kita menemukan masalah problem utamanya, ya. Jadi misalnya ya gangguan cemas, banyak orang nggak paham. Memang betul cemas itu reaksi tubuh yang wajar. Ya. Setiap orang tuh ketika menghadapi perubahan pasti cemas. Tetapi kecemasan itu seperti air ya. Kalau secukupnya bagus buat nyiram kembang ya kan. Tapi kalau banyak banjir ya kan itu bencana. Jadi tanda-tanda misalnya gangguan kecemasan. Jadi kalau kita cemas itu kalau ada sesuatu yang membahayakan. Kalau sudah lewat kan kita hilang cemasnya. Nyebrang jalan pada waktu nyebrangnya, tapi kalau sudah sampai di seberangnya hilang. Tapi ada kondisi orang-orang di mana ketika sudah lewat, ya, tapi cemasnya masih ada, cukup banyak loh. Karena kami di Wangaya juga kan psikiater mendampingi warga kota yang dirawat di ruang COVID ya, karena kan cemas juga. Ketika sudah sembuh pulang ke rumah pun kecemasannya masih ada. Itu yang dinamakan gangguan kecemasan. Ya kan? Nah itu memang ada ya zat di otak kita yang memang mempengaruhi mood ya, suasana perasaan dan sistem alarm ya. Jadi bukan hanya rumah aja yang ada screen-nya nih, ya kan? Otak kita juga ada. Nah, ketika dia terlalu sensitif sama seperti alarm mobil yang terlalu sensitif, tidak ada yang nabrak, orang lewat aja di sebelah bunyi, ya kan? Nah, kurang lebih orang gangguan kecemasan seperti itu. Nah, itu tidak bisa membaik hanya dengan nasihat. Misalnya kan seringkali kalau anggota keluarga kita yang mengalami gangguan kecemasan, kita bilang, udah sabar aja, ya kan, banyak bersyukur, ya kan, nggak usah berpikir, ya. Padahal nggak mungkin kan manusia nggak berpikir, ya kan. Gangguan kecemasan itu nyata, ya, ada di otak kita. Jadi kalau kita menasehati seperti itu sama dengan nasehati orang asma yang lagi sesak nafas, terus kita bilang, nggak usah sesek,
Tarik aja nafas panjang, udaranya segar kok di sini, ya kan? Marah kan yang orang asma. Kira-kira orang gangguan kecemasan seperti itu. Jadi jawabannya gimana? Kalau memang mengalami gangguan kecemasan, bisa dengan psikoterapi, ya, dengan bukan ngobrol biasa, ya, ada cara-caranya. Kemudian ada latihan relaksasinya, dan ada obatnya. Jadi obatnya bukan obat tidur, tetapi obat kecemasan, ya kan? Yang isinya adalah zat-zat kimia yang ada di otak kita alami, ya, itu ditambahkan sementara. Jadi kalau orang sulit tidurnya karena gangguan cemas, diobati dengan obat tidur tidak akan membaik, tetapi dengan obat-obat kecemasan dan terapinya itu bisa membaik gitu. Itu. Nah, satu lagi mungkin baiknya kalau trennya kalau di awal-awal tahun itu kecemasan yang banyak. Tapi kalau sekarang ini sebenarnya yang cukup banyak datang adalah orang yang mengalami gangguan depresi. Misalnya duka cita karena kehilangan keluarganya, ya kan, ada yang meninggal terkait dengan COVID misalnya. Yang tadinya kita merasa udah aman nih, ya kan, sudah new normal, sudah aman, tapi tiba-tiba orang tuanya di rumah ada yang dirawat, ya, masuk ventilator, kemudian ada yang meninggal. Nah, itu tiba-tiba shock, ya kan, itu cukup banyak. Atau yang tadi dirinya sendiri pernah positif dan isolasi mandiri di rumah. Kebayang nggak 2 minggu di rumah berpikir, kemudian googling gimana sih segala macam obat ini. Kemudian kan gejala khasnya adalah pembauan itu hilang. Kan? Jadi ada itu yang terlalu terobsesi. Jadi setiap jam ambil parfum, ambil segala macam, ya, sabun pembersih, ya. Udah balik belum? Udah balik belum? Ketika sudah sembuh pun dan pembauannya kembali, dia masih merasa goncangan. Nah, itu membutuhkan pertolongan. Jadi hal-hal itu jangan dianggap sebagai hal yang remeh. Kalau itu tidak ditangani kan tentu mengganggu fungsi kehidupan kita. Kerja jadi lebih sulit, ya kan? Kemudian berkeluarga jadi terganggu, ya kan? Tangga tidak terselesaikan. Nah, begitu sih pengalaman kita di rumah sakit. Baik, ini yang terakhir dok ya. Tips untuk menghindari dari gangguan kesehatan mental, ya, bukan menghindari, setidaknya mengurangilah sedikit. Kalau menghindari susah juga ya. Mengantisipasi kali. Ya, mengantisipasi. Ya, tentu saya setuju nih, karena mencegah itu lebih murah dan lebih mudah ya daripada sudah terjadi baru kita obati, ya. Yang pertama biasanya untuk menjaga kesehatan mental itu yang paling penting adalah fleksibilitas. Ya, anekdot yang paling terkenal soal kesehatan mental itu orang yang sehat jiwa, bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang paling pintar, ya, bukan juga orang yang paling menarik, ya, bukan orang yang paling populer, tetapi orang yang paling fleksibel. Fleksibel itu begini, seringkali mental trap kita ketika menghadapi bencana itu adalah all or none. Jadi kalau nggak aman betul berarti bahaya. Selalu hitam putih nih, ya kan? Kalau bahaya nggak kerja, kalau aman kerja, ya kan? Kan sering perdebatan di media sosial kan soal itu. Kalau kita orang mengupload misalnya data COVID dianggap nakut-nakuti, ya kan? Karena langsung all, ya kan? Langsung hitam, ya kan? Kalau nggak ada yang COVID baru putih, nggak juga. Kita ini selalu ada interval, ya kan? Ada interval. Nah, bagaimana orang yang sehat jiwa itu bisa fleksibel seperti itu? Oke, belum aman betul, tapi kita masih tetap bisa kerja. Kemudian yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, bukan yang di luar kendali kita. Seringkali orang larut memikirkan hal-hal yang di luar kendalinya. Misal, kapan sih COVID ini berakhir? Itu di luar kendali. Siapa yang menyebabkan COVID ini itu di luar kendali kita. Mau kita cari juga nggak akan. Ya kan? Nah, kemudian komentar orang lain tentang kehidupan kita. Nah, itu juga di luar kendali kita. Yang bisa dalam kendali kita adalah apa yang kita kerjakan. Ya kan? Apa yang mau kita rencanakan itu dalam kendali kita. Ya kan? Itu pilihan kita. Kemudian apa yang terjadi dalam tubuh kita itu dalam kendali kita,
ya kan, kapan kita nafas, ya kan, bagaimana kita mengatur jantung kita, pola aktivitas kita, kapan kita olahraga, ya kan, makanan apa yang kita pilih untuk kita konsumsi itu dalam kendali kita, ya kan. Nah, kalau terbalik, kita lebih ya fokus pada hal-hal yang di luar kendali kita, ya, maka yang ada dalam kendali kita terganggu, ya kan, makanya kita tiba-tiba jadi berdebar, ya, kita nggak punya kendali. Jadi fokus pada apa yang ada dalam kendali. Kemudian tipsnya adalah ketika kita merasa terbebani oleh sesuatu, mulailah terbuka, ya, sharing pada keluarga, pada teman baik kita. Jadi berbagi beban itu sebenarnya hal yang baik, ya, bisa mengurangi apa yang ada dalam diri kita dan tidak menambah sebetulnya beban keluarga yang lain, ya. Termasuk anak-anak kan juga cukup sering, ya. Jangan dipikir anak-anak nggak stres nih dengan belajar online, ya kan, itu juga berpengaruh. Penting juga kita bertanya perasaan, gimana Dek? Iya nih masih seperti ini, gimana sebaiknya kamu, ya kan, supaya nggak stres nih, supaya nggak galau, ya kan, dan sebagainya. Nah, tadi juga ada yang terlewat, beberapa kasus juga yang cukup sering di era pandemi ini adalah kecanduan gadget pada anak-anak. Nah, tiba-tiba semua keluarga pasang wifi atau tambah kuota pada gadget anak-anaknya semata-mata untuk belajar online, tapi kemudian mereka menggunakan tidak hanya untuk belajar, tapi juga untuk nonton, untuk main game, jadinya kecanduan. Jadi batasi juga, ya, penggunaan gadget ini sesuai dengan perencanaan kita. Itu hal-hal yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi. Tapi kalau antisipasi sudah dilakukan, tapi ada muncul gejala-gejala dan tidak bisa ditangani secara mandiri, baik kok juga untuk mendapatkan pertolongan, ya, mencari pertolongan. Gunakan BPJS-nya, bisa juga kan. Banyak orang berpikir, kok konsultasi kesehatan jiwa itu mahal. Enggak, bisa gunakan BPJS-nya, konsultasi ke fasilitas kesehatan primer, ya, bisa puskesmas atau klinik pertama yang ada di kartu. Ceritakan keluhannya, kalau memang membutuhkan konsultasi pasti diberikan rujukan. Gitu deh. Baik, terima kasih Dokter Raya sudah bergabung dan juga menjelaskan tentang menjaga kesehatan mental